kita akan memulai pelajaran kita, yaitu pelajaran apa? Yes. Sebelum kita memulai, sebagai orang yang beriman yang percaya kepada Tuhan, kita berdoa dulu. Pak minta satu orang berdoa. Siapa? Apa? Ya, silakan. Sebelum itu kami minta pertolongan dari Bapa agar Bapa menjaga kami dari awal kegiatan ini hingga boleh berakhir dengan baik bersama. Ini doa dan permohonan kami dari anak Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya, baik, terima kasih. Kalian ada semua? Satu kelas? Ada semua? Tidak. Siapa yang tidak ada? Iya, baik. Kita yang hadir, kita akan mulai pelajaran hari ini. Namun sebelum itu juga, kami minta sebagai anak-anak yang punya rasa kebangsaan, punya tanah memiliki tanah air dan bangsa, kita menyanyi satu lagu yang senang sebagai rasa nasionalis. Kira lagu apa? Ya, Garuda Pancasila dipimpin oleh siapa? Iya, Magdalena, silakan. Garuda Pancasila 1, 2, 3. Garuda Tadi kalian dari rumah di perjalanan mungkin kamu temukan sesuatu. Ada? Ya. Jadi banyak hal yang kita temui saat bangun pagi sampai sekarang. Itu adalah kegiatan kita mengawali kehidupan pagi. Ya. Sekarang kita akan mulai dengan pelajaran. Materi hari ini adalah kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan ekonomi. Nampak makanya? Masih ingat pelajaran kali lalu? Ya, itu kegiatan kebutuhan aktivitas manusia untuk memenuhi kebutuhan. Berbagai hal kebutuhan. Misalnya kebutuhan pokok manusia, kebutuhan pokok manusia, kebutuhan tambahan, kebutuhan sekunder, kebutuhan pokok, misalnya makanan, pakaian, dan perumahan. Jadi itu adalah berbagai hal yang terjadi di kehidupan setiap orang pada pelajaran kebutuhan pokok manusia. Ya, kamu tanya, kira-kira di antara kalian ada yang pernah pergi ke sawah? Ada yang pernah pergi ke laut? Sebetulnya itu apa yang kamu lihat di sana? Di laut ikan, di sawah? Ya, baik, itu mengawali pelajaran. Pak, pertanyaan seperti itu. Menyambut dengan kegiatan seperti itu, kita akan mengawali dengan pelajaran kegiatan pokok ekonomi. Kegiatan pokok ekonomi terbagi atas 3.
kegiatan produksi. Ya, kegiatan produksi dengan berbagai macam hal yang terkandung di dalam. Materinya Pak sudah bagi, bahan ajar yang ada bersama dengan RPTD yang kamu pelajari. Tetapi sebelum itu, Pak mau memberitahu beberapa kriteria pelajaran yang kamu akan belajar ini yang diharapkan setelah kalian berdiskusi, kalian bisa menentukan beberapa tujuan. Di antaranya seperti yang tertayang pada slide. Ya, ini tujuan yang diharapkan setelah kalian belajar tentang kegiatan distribusi. Yang diharapkan adalah setelah membaca dan mengamati gambar peserta didik mampu mengidentifikasi pengertian kegiatan produksi dengan tepat. Yang kedua, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menyebutkan jenis-jenis kegiatan produksi dengan tepat. Yang ketiga, setelah mendengarkan penjelasan guru, peserta didik mampu menguraikan faktor-faktor kegiatan produksi dengan tepat. Dan yang keempat, setelah berdiskusi kelompok peserta didik mampu menganalisis kegiatan produksi di lingkungan sekitar dengan tepat. Dan yang kelima, setelah berdiskusi kelompok peserta didik mampu menyajikan hasil diskusi kegiatan produksi di lingkungan sekitar dengan percaya diri. Ya, ini adalah tujuan-tujuan yang diharapkan setelah kalian belajar dan berdiskusi. Hasil yang akan ditempuh. Kegiatannya seperti ini. Kegiatan ekonomi adalah kegiatan segala bentuk kegiatan yang dibutuhkan memenuhi kebutuhannya yang beragam. Kegiatan ekonomi yang utama dapat dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Kita masuk pada yang pertama, menyangkut produksi. Produksi adalah suatu kegiatan untuk menciptakan, menghasilkan, atau menambah nilai guna terhadap suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan oleh orang yang berbeda. Yang berikut, biasanya itu orang yang atau lembaga tertentu yang menghasilkan barang dan jasa disebut produsen. Dan yang berikut, setiap barang memiliki nilai guna yang berbeda. Perbedaan nilai guna tersebut dapat dilihat dari nilai guna bentuk atau from utility, nilai guna tempat atau place utility, nilai guna waktu atau time utility, dan nilai guna kepemilikan atau ownership utility. Jenis-jenis kegiatan produksi. Yang pertama, di bidang usaha ekstraktif. Yang kedua, di bidang usaha agraris. Yang ketiga, bidang usaha industri. Dan yang keempat, bidang usaha perdagangan. Dan yang kelima adalah bidang usaha jasa. Itu sedikit penjelasan inti menyangkut kegiatan-kegiatan yang terdapat dalam materi khusus kegiatan produksi. Untuk melengkapi RKPD dan bahan ajar yang Pak sudah bagikan kepada kamu, kamu akan berdiskusi tentang kegiatan-kegiatan produksi berdasarkan gambar-gambar yang ada. Dengan ya, jadi ini beberapa gambar RKPD dan materi ajar yang Pak bagikan kepada kamu. Kamu silakan lihat per kelompok. Kelompok pertama dia akan berdiskusi tentang kegiatan produksi. Pak jelaskan, lihat RKPD-nya. Kelompok kedua dia akan berdiskusi tentang kegiatan
penilaian. Ya, lihat yang kedua. Yang ketiga tentang orang memproduksi gula merah. Ya, jadi itu gambar-gambar yang ada di LKPD, dan silakan kalian mengamati untuk berdiskusi. Kelompok saya bagi sudah terbentuk 3 kelompok. Kamu melihat materi, melihat LKPD dengan penambahan cerita pendek dari guru, penambahan penjelasan, kalian amati gambar, petunjuk yang ada di setiap lembaran LKPD, silakan kamu baca dan berdiskusi, mengikuti petunjuk-petunjuk yang ada. Baik, tidak ada pertanyaan menyangkut kegiatan diskusi? Semua jelas? Ya. Setiap kelompok melihat pembagian kegiatan diskusinya. Kelompok 1 gambar pertama, kelompok 2 gambar kedua, dan kelompok ketiga gambar ketiga. Selanjutnya saya beri kesempatan 10 menit untuk kalian berdiskusi. Ya, sebelum itu Pak tanya. Kalau ketua kelompok 1 ketuanya? Iya, Pak sekretaris? Kelompok 2 ketuanya? Sekretaris? Angkat tangan. Ya, kelompok 3 ketua? Ya, sekretaris? Ya, baik. Sudah jelas semua, ketua, sekretaris. Silakan kontrol anggota, nanti menulis nama di lembaran LKPD, nama ketua, sekretaris, dan anggota, supaya jelas ketika hasil diskusinya dikumpulkan. Waktu 10 menit saya berikan untuk kalian berdiskusi. Silakan. Ada yang kurang jelas? Ya. Silakan lanjut.
Baik, waktu diskusi selesai dan kita akan masuk dalam presentasi. Kita menurut urutan presentasinya dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Kesempatan yang pertama Pak berikan kepada kelompok 1. Silakan ketua atau sekretaris mempresentasikan hasil diskusinya. Silakan. Kami dari kelompok 1 ingin mendiskusi hasil kerja kami. Menyajikan hasil kerja kami. Nomor 1. Coba kalian analisa gambar tersebut merupakan jenis kegiatan apa? Jenis kegiatan pada gambar adalah jenis kegiatan produksi bidang usaha agraris, pengolahan tanah atau alam. Nomor 2. Mengenali faktor pengamatan saat para petani mulai menanam sampai panen. Faktor penghambat, pengaruh lahan atau alamnya tidak baik. Nomor 3. Apa solusi yang bisa dilakukan? Solusi yang bisa dilakukan yaitu perlu pembenahan, yaitu harus ada perhatian khusus terhadap keempat faktor penghambat di atas agar hasil panen bisa maksimal. Demikian presentasi kami. Ya, baik. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Untuk tanggapan, kita presentasi dulu kelompok 2, kelompok 3 selesai baru berikan tanggapan. Silakan kelompok 2 ambil kesempatan untuk presentasikan hasil diskusi. Masing-masing kelompok siapkan pertanyaan untuk memberikan tanggapan. Ya, silakan kelompok. Kami dari kelompok 2 kami akan mendiskusi hasil menyajikan hasil diskusi kami. Yang pertama, coba kalian analisa gambar tersebut merupakan jenis kegiatan apa? Gambar yang ada merupakan kegiatan produksi ekstraktif, yaitu nelayan sedang menangkap ikan di laut. 2. Coba analisis perubahan musim yang terjadi sehingga para nelayan tidak bisa melaut. Dengan adanya perubahan musim sehingga nelayan tidak dapat mencari ikan, mengakibatkan berkurangnya penghasilan. Yang ketiga, apa solusi yang dilakukan ketika para nelayan tidak bisa bekerja di musim tertentu karena keadaan yang tidak memungkinkan? Solusi yang dilakukan oleh nelayan ketika perubahan musim maka akan beralih mata pencarian ke usaha yang lain. Terima kasih atas berdiskusi kami. Baik, bagus, kita tepuk tangan. Kita lanjut. Kelompok 3, saya berikan kesempatan untuk presentasikan hasil diskusinya. Silakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok 3 untuk menyajikan hasil diskusi kami. 1. Gambar yang ada merupakan kegiatan produksi industri, yaitu mengolah air lontar menjadi gula merah. 2. Faktor yang membuat mereka memilih bekerja sebagai penghasil gula merah, yaitu salah satunya adalah cara memproduksinya mudah dan besar penghasilannya. 3. Solusi apa yang bisa dilakukan ketika Anda berada pada posisi tersebut? Solusi yang dilakukan yaitu tetap meningkatkan kegiatan produksi yang terjadi. Demikian hasil presentasi kami. Baik, terima kasih. Bagus-bagus. Presentasi dari kelompok 1, 2, dan 3 ternyata presentasi dari setiap kelompok bagus-bagus. Ya, jadi kesempatan berikut dengan tanggapan. Tanggapan ada kelompok 1, 2, 3 mau tanggapi. Kelompok 1 ada, 2 ada, yang ada,
Ya, silakan. Kelompok berapa? 1. Silakan. Tidak ada? Kelompok 2 ada? Ya, Bang Brio dan silakan beri pertanyaan. Untuk kelompok berapa kamu tanggapi? Ya, kelompok 2. Kamu kelompok 2 ya? Ya, mau tanggapi hasil diskusi dari kelompok 1. Silakan. Apa solusi yang dilakukan oleh petani? Ya, baik. Kelompok 1, kalau misalnya solusi yang kamu diskusi itu, kalau kamu sebagai seorang petani, solusi atau jalan keluar apa yang kira-kira kamu mau buat? Kalau kamu bertani. Ya, silakan jawab. Mungkin. Bang Budi. Jenis kegiatan pada gambar adalah jenis kegiatan produksi bidang usaha agraris, pengelolaan tanah atau alam. Menurut dua, Ya, jadi solusi yang diambil dia berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang baik supaya bisa menghasilkan yang lebih banyak. Ya, ada pertanyaan lagi? Kelompok 3, silakan. Mau tanggapi kelompok berapa? Ya, silakan. Apa jenis kegiatan pada gambar tersebut? Ya, bagus pertanyaannya. Gambar yang kamu diskusi tadi lebih jelas lagi, karena mereka bingung. Kira-kira itu gambar apa? Silakan, kelompok 2, jelaskan. Gambar ini. Seperti itu. Nelayan sedang menangkap ikan. Ya, bagus. Ya, jadi gambar yang ada itu para nelayan sedang menangkap ikan dengan alat-alat yang ada di gambar. Ya, saya pikir untuk diskusi hampir selesai dan mungkin ada satu yang bisa memberikan kesimpulan secara umum. Ada? Ya, satu. Sini, ya, sini, silakan. Kamu. Kesimpulannya, dari gambar tersebut merupakan kegiatan produksi industri, yaitu mengolah daun kelapa menjadi gula merah. Kegiatan tersebut juga ada penghasilan. Ya, terima kasih. Kesimpulan yang ada dari teman kamu, Pak, tambahkan bahwa setiap kelompok berdiskusi dengan gambar yang berbeda-beda. Yang pertama itu tentang petani menanam padi di sawah. Seperti yang tadi kamu jelaskan, jawaban-jawaban berdasarkan hasil diskusi kalian, Pak pikir sudah bagus. Tingkatkan sehingga ke depan kalian bisa lebih bagus. Kelompok 2 juga pun demikian, menyangkut nelayan menangkap ikan di laut. Kelompok 3 tentang cara membuat gula merah. Ternyata hasil diskusi kalian bagus-bagus. Singkatkan terus dan kalian bisa mengambil makna atau kegunaan dari hasil diskusi ini untuk bisa kamu pergunakan dalam kegiatan kalian di lingkungan tempat tinggal masing-masing sebagai ilmu bekal bagi kalian. Ya, jadi ingat tambahan dari Pak, kira-kira materi tadi kita belajar, kamu senang atau tidak? Senang. Baik. Tetapi ada hal-hal mungkin yang tidak menyenangkan. Ada? Tidak. Tidak. Kalau ada sesuatu kasih tahu sehingga kita bisa perbaiki bersama. Mungkin yang tidak menyenangkan apa? Ya, jadi kalian silakan mempertahankan kegiatan seperti ini ke depan lebih bagus dan bisa mempraktikkan itu di tempat tinggal kalian. Baik.
diskusi selesai dan kita evaluasi. Evaluasi ada soal pilihan ganda 5 nomor dengan Pak lontarkan soal-soal ini dan kalian menjawab. Menjawab dengan nanti melihat di soal-soal yang Pak sudah bagikan itu. Sebentar habis kegiatan, tulis di kertas dan kumpul di masing-masing ketua kelompok untuk Pak bisa terima dan memberikan penilaian. Ingat, kerjakan ya. Sementara kita menunggu soal-soal yang ada itu ada pilihan ganda 5 nomor. Silakan kamu jawab secara tertulis dan kumpulkan di ketua kelompok. Serta habis kegiatan KPM kumpulkan pada saya untuk saya bisa memberikan nilai. Tambahan lagi, ingat sebagai tugas PR kamu kembali belajar tentang materi yang kedua dari sub materi ini, yaitu tentang distribusi. Setelah produksi distribusi, kamu pulang melihat di buku siswa, belajar sehingga ke depan kita melanjutkan pada pertemuan berikut. Baik, kita sebelum berakhir kita menutupnya dengan doa dan saya minta seorang di antara kalian untuk berdoa kita mengakhiri pertemuan kita saat ini. Siapa? Ya, silakan. Ketua kelompok 2. Ya. Teman-teman, mari kita berdoa. Bapa kami di surga, terima kasih dengan anak-anakmu sudah berakhir kegiatan kami. Tetapi sebelum itu kami berdoa kepada Bapa agar menjaga kami dari akhir kegiatan kami mulai berakhir dan baik yang selamat. Indah firman kami nama Bapa dan Anak Kudus. Amin. Baik, terima kasih. Sebagai akhir kata, selamat siang. Selamat.